Oke, kembali lagi bersama gue, Berto, dan kali ini gue akan mereview lanjutannya Bima X Bricks yang kemarin. Langsung aja, tanpa tunda atau basa-basi, yaitu adalah ini. Bima X Bricks Fudo Portal. Oke. Jelas lah ya, ini gue pakai dua lampu meja sekarang di meja gue, tapi kayaknya kurang tinggi kamera gue. Nah, oke. Jadi untuk kali ini adalah Bima X Bricks-nya adalah Fudo Portal, dan gue masih dapat ini dengan harga diskon juga di suatu tempat yang tidak jauh dari rumah gue. Ini gue lupa aslinya berapa. Yang pasti di sini jadi 57.000 harga ininya kalau bisa dilihat di sini. Kemungkinan besar ini aslinya 75.000 deh, kayak tinggal dibalik gitu ya. Gue lupa sih, tapi emang ini harusnya sekitar segitu. Kalau nggak 75, 80 lah. Gue lupa inget sih. Harusnya di sekitar segitu. Nggak mungkin ini berdasarkan video review yang kemarin tuh harusnya ini nggak mungkin 100.000 sih. Oke, satu hal yang lupa gue notice dari yang kemarin itu, dari review yang kemarin itu adalah sebenarnya sih tampilan boxnya menarik ya. Di sini kita ada gambar Bimanya, gaya tulisan, gaya tipografi di ininya juga bagus banget, layout boxnya juga oke lah. Terus apa lagi ya? Ya emang intinya sih secara box niat, cuman yang gue kurang suka sih adalah belakangnya tuh cuman ini doang, nunjukin line up di Bima X Bricks itu ada apa aja, dan menurut gue kayak nggak menarik banget gitu aja sih. Karena gue terbiasa dengan Lego ya. Lego itu kan di bagian belakangnya biasanya ada ada ini gambar produknya itu kayak apa. Sedangkan di sini gambar produknya cuma di depan. Ya gue ngerti sih ini emang ini, boxnya emang agak banyak jadi susah berdiri. Gue ngerti ini produk yang sederhana banget sehingga kayak ya cuman dia pakai itunya di depan, tapi kayak sayang aja gitu. Harusnya bisa di belakang nunjukin sisi lain produknya tuh kayak gimana, misalkan tampak samping, tampak depan persis, atau tampak belakang bahkan, atau mungkin figur-figur yang tersedia tuh pada ngapain posenya. Harusnya sih bisa kayak gitulah. Oke, jadi ini boxnya. Cuman yang gue bingung dari box yang seri gede ini adalah kenapa harus disebut eksklusif figur ya, padahal maksudnya kan emang ini cuman ya lo bakal dapat Bima X, lo bakal dapat Cranionnya 2 gitu. Sia-sia banget harus nulis eksklusif figure included, seolah kayak set ini tuh aslinya cuman bangunannya doang gitu, cuman portalnya doang tapi tanpa figur. Itu kan aneh banget gitu ya, jadi nggak efektif gitu. Nah, lalu di tempat gue nemu diskonan ini, sayangnya 2 ini tuh udah nggak ada sama sekali. Jadi kayak ya ya gue sih pengen tuh minimal yang ini sih, yang Cranion Swarm sih. Kalau bisa dapat yang Satria Motors Workshop ini kayak ya itu bonus lah. Tapi ada dekat rumah gue salah satunya adanya ini, jadi ya udahlah, mau dikata apa gitu. Ini boxnya gue singkirin dulu aja. Oke, dia agak geser dikit, nggak apa-apa. Jadi dalam boxnya sih kita dapat ini dan juga kertas manual. Nah, ini yang gue sedikit bingung adalah kenapa si papan ini tuh harus terpisah dari kantong ini gitu loh. Padahal ya emang ini gede, tapi ini bukan gede banget kayak base plate-nya Lego yang emang pasti nggak, kalau dalam box tuh nggak mungkin di dalam kantong plastik juga. Ini harusnya sih kalau secara ukuran dia bisa masuk ini, bisa masuk ini, cuman kayak kok harus dipisah gitu, itu nggak masuk akal gitu menurut gue. Terus ya ini lagi-lagi gue kita buka dulu aja. Dan gue sih nggak akan ngitung part count-nya ada berapa ya, ada berapa komponen di dalamnya. Itu cuma yang penting rakit, dan mungkin kalian akan lihat teksnya di sini. Gue partnya ada berapa biji gitu. Oke, ini base plate-nya dan ini manualnya nggak gede-gede banget juga, kayak yang kemarin tapi digedein dikit gitu. Ini manualnya kayak gini, coba kita fokusin dikit.
Satu yang lupa gue lihat dari yang kemarin, dari video yang sebelumnya adalah ternyata kan ini biasa kalau udah dirakit kalau lagi mau mulai kan kita ngeliat dia warna ya, sedangkan kalau di bawah semakin berlanjut progres ngerakitnya ternyata part yang lain tuh warnanya diredam gitu, dibikin pucat putih gini biar yang ngerakit tahu bahwa oh ini lanjutannya ini gitu. Ini gue nggak nyangka aja untuk level MCO mereka udah mikir kayak gitu, itu udah keren banget. Dan ini kita mulai ngerakit aja. Oh ya, ini juga lagi-lagi ada yang kayak gini nih, ngerakit komponen minifigurnya tapi di sini udah jadi. Bima dan Cranionnya udah pada jadi kita nggak usah ngerakit, kita berdiriin aja di sinilah. Cranion satunya lagi ya, ini dia. Oke, jadi sekarang kita mulai ngerakit dulu aja sambil mungkin gua ngoceh apa gitu. Ya kalau kalian udah nonton video gue yang kemarin yang soal update itu, agak bingungin juga sih, karena ini kan nama channel gue Berto Grimlock ya, dan username gue adalah Berto spasi Grimlock gitu. Dan ternyata itu kan juga berpengaruh dari username Google. Mulai jatuh lagi. Itu kan juga berpengaruh dari username akun Google kita gitu ya, sehingga kayak ini gue kalau mau ngelanjut YouTube bagusnya di sini apa di akun email gue yang satu lagi gitu. Ya soalnya gue emang itu kayak yang gue jelasin di video gue kemarin, udah nggak relevan aja gitu gue pakai nama Berto Grimlock, dan emang itu dalam jangka panjang kalau emang ini gue lanjutin sebagai kegiatan yang berkelanjutan ya, dan gue merchandising gitu misalkan kayak wah ini bisa agak bahaya sih, karena di sini tuh juga udah ada Hasbro ya, puyeng aku. Oke, ini masangnya juga agak keras ya, lebih keras karena ini komponennya mulai gede-gede juga, lebih keras daripada yang Bima Helios Stormjet kemarin. Ini nggak gue pisahin sih, gue cuman yang penting seketemunya aja. Gimana ya sebenarnya yang Bima X ini juga tuh, jujur aja ya, gue ngebikin video ini kan secara kebetulan ada announcement kecil ya soal soal si Kai itu gimana lanjutannya, dan gue ngerasa kayak ini nih, gue nggak usah sebut nama orang ya, tapi maksudnya gue ngerasa kayak lo niat nggak sih ngerjain kayak gini tuh, dalam artian masa update-nya nggak rutin gitu loh. Kalau emang ini masih proyek yang berkelanjutan, masa lo nggak ngupdate medsos lo gitu, petugas sosial media manajernya tuh nggak aktif gitu. Harusnya kalau emang ini niatnya adalah ini ada retakan kecil. Ini retakan kecil aneh, gue akan taruh sini dulu. Mungkin itu cuman plastik lebihan dari pabrik. Iya, maksudnya adalah kalau emang Satria Heroes itu adalah proyek berkelanjutan yang meskipun lama gitu ya, entah lanjut kapan, tapi masa lo nggak, sosial medianya masa nggak ditangani lebih lanjut gitu. Itu kan secara bekerja sebagai humas ya, itu kan sebenarnya sosial media manager itu masuknya dalam humas ya, hubungan masyarakat, dan nggak ngelanjutin tidak rutin posting itu juga bahaya banget, karena kan akun media sosial Satria Heroes itu kan followernya udah banyak banget, terus nggak update itu, dan dia baru update ini yang perlu kalian ketahui adalah akun medsosnya Satria Heroes tuh baru update karena announcement pengumuman yang soal kayak itu lanjutannya gimana, dan dia langsung ngepost banyak story gitu dari followernya yang nge-tag si akun Instagramnya Satria Heroes, dan gue ngerasa kayak dude, harusnya dari kemarin kali, kemana aja gitu. Maksudnya kalau emang proyeknya emang berjalan, paling nggak medsosnya tuh jalanin juga gitu. Dia kan update terakhir sebelum yang kemarin terkait pengumuman yang nggak seberapa besar itu kan
September ya waktu pilot episodenya kayak tayang, dan gue kecewanya setengah mati sih. Ini jujur aja, gue sebagai orang yang ngerti bisnis gitu, udah sedikit dalam istilahnya gue cukup ngerti bisnis gitu, dan udah harus bergantung sama media sosial. Gue ngerasa kayak aduh ini tuh nggak banget gitu dalam jangka panjang, nggak bisa gini lah kalau emang proyeknya masih lanjut. Medsos tuh jalan, maksudnya kan gini, Satria Garuda itu baik yang Bima atau Bima X itu kan udah punya banyak cuplikan ya, punya banyak footage gitu, banyak adegan yang sebenarnya bisa banget di-post di media sosial, terlepas dari YouTube ya. Terus dia nggak aktif gitu tuh ya gue kecewa aja sih. Dia bisnisnya tuh kayak nggak niat aja gitu, kebaca sih. Kayak ya ini cuman tebakan gue ya, gue ngeliatnya ini nggak niat bikin project nih. Karena gini, ya emang ada juga sih film yang emang update media sosialnya nggak rutin, cuman kan ya nggak gitulah. Apalagi karena lo mungkin udah follower banyak gitu, cuman yang namanya ngebangun image tuh mesti konsisten. Istilahnya kayak gini, akun media sosial Star Wars deh, itu kan Star Wars kan dipegang Disney, dan dalam Disney sendiri bagian humasnya, bagian public relationnya itu tetap harus menjalankan akun media sosial Star Wars gitu. Ngepost seberapa kecil tuh tiap berapa hari sekali mesti tetap rutin jalan. Atau misalkan ya kayak Doctor Who juga. Doctor Who itu meskipun serialnya cuma 13 episode dalam setahun, atau bahkan mungkin ada jeda tayang setahun pun dia masih tetap ngepost. Kayak misalkan ulang tahun pemerannya, monster-monster yang muncul di Doctor Who, segala macam itu tuh harusnya tetap berjalan. Terkait tidak ada sesuatu yang ditayangkan di TV, tapi itu harusnya tetap jalan, karena supaya fans tuh tetap tahu, oh ini aktif gitu. Gimana ya, gue udah nggak, di zaman sekarang media sosial tuh udah bukan hal yang remeh-temeh banget gitu. Dan Bima Satria Heroes ini gue ngeliatnya sih, aduh ini masih hal remeh-temeh banget. Media sosial aja kagak diupdate, buset. Ya keren sih, jujur graphic design postingannya keren sih. Cuman kayak ya kalau lu bisa lebih rutin kan lebih bagus gitu, apa salahnya sih? Demi membangun hype gitu, apalagi kalau emang serial baru masih mau tayang. Maksudnya gini, kalian kan pasti dalam sehari itu dalam sehari itu ya, diakumulasi itu kalian mungkin sejam atau 3 jam mungkin, gue lupa. Maksudnya ada risetnya bahwa kurang lebih kalian membuka, atau bahkan dalam aplikasinya itu kalian akan dihitung total sehari itu kalian buka media sosial tuh berapa jam sih. Mungkin bisa kalau diakumulasi dalam sehari 3 jam atau bahkan kurang, karena kan kita buka media sosial tuh kan pendek-pendek gitu ya, cuman buka, geser-geser ke bawah dikit, tutup, buka lagi sejam kemudian geser bawah dikit, tutup. Itu kan diakumulasi mungkin total cuman kayak paling banyak sih 2 jam sih mungkin, gue lupa. Itu ada risetnya juga, ada hitungannya dalam apps kalian juga harusnya, baik Instagram gitu-gitu. Itu semua ada hitungannya buat tahu bahwa oh kalian tuh seintens itu dalam ngecek media sosial. Duh ini keras. Tapi ya gitulah. Dan juga kalau kalian lihat di Facebook itu udah di FB di Instagramnya belum ya. Tapi kalau lihat di Facebooknya Satria Heroes, ada pengumuman logonya Bima S. Itu logo Bima S itu juga bukan hal yang baru sih, gue udah lihat itu dari sebelumnya. Kayak boothnya si MNC itu tuh waktu event apa gitu, gue lupa. Dia tuh logo Bima S itu jadi salah satu tempelan di wallpaper kertas dinding boothnya gitu. Gue inget banget itu udah ada, meskipun penyampaiannya tuh nggak resmi karena itu cuma foto dari jurnalis apanya gitu, atau
siapa gitu yang datang motret cuman gitu doang. Emang itu bukan pengumuman resmi, cuman itu bukan hal yang baru juga gitu. Gue udah tahu Bima S tuh kayak dari tahun lalu apa atau 2018 akhir, gue lupa. Jadi kayak pas dia ngomongin itu, cuman gini doang. Terus pas mereka ngepost cuplikan yang orang lagi ngerjain sesuatu di layar grafik tabletnya cuman segitu doang tuh, aduh gimana ya. Terus cuman nyampur dari obrolannya Pak Reno di yang ngobrol asik itu ya. Jujur aja itu postingan itu bisa lebih bagus sih. Tapi kayak nope, kita bikin seadanya aja. Dan gue ngerasa ya why why you even bother to make such a thing. Duh, ini tinggal ini doang nih. Ini tuh itu sih emang menurut gue itu, kalau emang intinya gini, kalau kalian punya suatu project animasi misalkan, project film animasi, film pendek gitu katakan, penting untuk selalu mengupdate gitu, sekecil apapun, baik itu cuman Instagram story kayak ya postingan-postingan singkat kayak staff produksinya lagi ngapain aja gitu. Penting untuk selalu ngupdate hal kayak gitu, karena kan untuk menarik minat massa gitu, supaya mereka tetap excited akan hal yang nantinya akan datang. Maksudnya gini, bahkan selama pandemi gini aja perusahaan-perusahaan besar pun media sosial masih jalan, karena apa? Memang supaya pengikut mereka tuh yang emang menggunakan jasa mereka tuh tetap minat untuk percayanya tuh besar. Kalau media sosial nggak update gitu kan, kadang-kadang pengaruhnya juga ke kepercayaan pengikutnya gitu. Ini orang nggak update nih, unfollow. Itu bisa terjadi loh, meskipun ada juga yang enggak. Cuman ya gitu aja sih menurut gue. Kalau emang medsos lo nggak update, resikonya gitu. Pengikut lo tuh akan berasumsi banyak, kayak yang dari tadi gue omongin juga. Ya gue berasumsi banyak, tapi emang masalahnya gimana? Medsosnya aja update terakhir September tahun lalu. Ini kayak ini udah mau selesai, ini udah 18 menit kurang dikit ya, setelah 18 menit. Oke, udah jadi, dan menurut gue sih sesuai yang gue duga, sebenarnya sih secara konstruksinya nggak ribet-ribet amat ya ternyata. Ya karena emang cuman balok ketemu balok gitu doang, ya udah jadi gitu, nggak seribet yang ada di dalam Lego lah, katakan Lego asli gitu. Ya udah cuman gini doang. Nah, terus kita cepet aja ya. Kalau minifigure sih masih sama kayak yang kemarin Bima Storm. Cuma bedanya sekarang warnanya sih pastinya. Ini bagian visornya merah. Terus juga samping-sampingnya warnanya, coba gue fokusin. Nah ya, samping-sampingnya silver. Sebenarnya sih ini warna bawaan plastik sih, kayaknya bukan plastik silver. Bukan plastik silver beneran. Maksudnya bukan cat. Kalau plastik sih ya emang agak silver gitu, karena emang dicetak kayak gini. Tapi hitamnya ini cat sih. Terus masih sama juga kayak yang kemarin, Bima Storm yang kemarin. Memang cetakannya sama, cuman beda warna doang. Udah gitu doang. Ini juga tangan kakinya masih sama. Terus kalau Cranion ini tadi gue menemukan sedikit kecacatan ya, yang ya nggak sempurna banget lah. Kayak ini kakinya juga mulai ada masalah yang sedikit sama
sedikit sama kayak yang ini, nggak lebih parah kalau minifigure Cranion yang ini. Terus kalau yang ini terlalu kendor sih, lengan kirinya terlalu kendor. Pergelangan tangan kirinya terlalu kendor dan gampang copot juga. Ini nggak terlalu sih. Nah, untuk Cranion ini yang jadi masalah buat gue, ini juga bukan masalah gede banget sih sebenarnya, cuman kalau kalian tahu Cranion kan detail kostumnya ya, kan harusnya ada coraknya gitu lah, corak merah-merah gitu di atas warna suitnya yang hitam, bukan cuma merah yang dua ini ya, tapi emang ada merah tambahan gitu yang somehow ya nggak ada aja gitu. Ya gimana ya? Ya ini kan karena dia bukan ngejar mahal ya, tapi dia mengejar murah yang emang terjangkau buat orang-orang. Jadi kayak detailnya tuh nggak bisa sampai sejauh itu gitu. Tapi kalau ini di punya gue tuh ada detail yang kurang sedikit sih. Ini. Aduh. Kalau kalian bisa lihat ya, di sini ada di bagian sini tuh ada minusnya, kayak perintannya kurang sempurna. Tapi kalau yang di sini yang kurang di sini oke sih, yang ini. Iya, ini masih oke sih. Yang kurang oke tuh cuman yang ini tadi, yang detail yang bagian sininya. Terus ya aksesoris mereka ya senjata tongkat yang kayak di serial itu cuman batangan biasa kayak gini. Keren sih. Maksudnya ya sederhana tapi nyampe gitu idenya. Ya terus ya itu detail kalau detail kurang yang di kostumnya ya gitu sih, cuman emang kurang corak gitunya. Terus kalau gue deketin ke bagian muka, lampunya mulai panas. Ya kalau kalian, bentar. Nah, bagian muka pun juga bukan detailnya, bukan detail yang top notch banget ya, bukan yang keren-keren banget gitu. Harusnya sih bisa ya? Kan kalau Cranion itu kan sebenarnya kayak ada ya tengkorak sih, sebenarnya kayak tengkorak pakai visor gitu, tapi dia tuh kurang detail di bagian mulutnya sih. Bagian mulutnya tuh harusnya bisa agak lebih ke bawah gitu. Ini sih visornya bukan yang detail banget, tapi udah oke. Cuman bagian mulutnya tuh kurang gede gitu. Kalau kita lihat di kalau kita lihat di bagian boxnya kan dia kayak gini bagian mulutnya. Tapi ya ini kurang nyampe aja sih. Ya keduanya pun juga kualitas cetakan ini juga bukan yang sempurna banget. Kalau yang ini agak terlalu ke atas, kalau yang ini malah terlalu ke bawah gitu. Gue juga bingung yang mana yang bener sih, antara yang ini atau yang ini yang bener perintan mukanya. Terus ya di belakangnya yaitu masih RCTI Ishimori Pro. Nah terus kan mereka udah ya meskipun ada kekurangan cuman di situ, tapi kayak ya sisanya oke sih. Tapi yang kurang oke tuh Bimanya sih. Setelah gue pikir-pikir adalah di sini kan Bimanya cuma Bima doang ya. Dalam artian dia bukan pakai kendaraannya kayak kemarin alias Heliosa berubah. Nah, dia tuh di sini tuh nggak dapat senjata sama sekali loh. Maksudnya ya di set yang lain tuh dia juga kecuali yang Helios Temple. Yang Helios Temple tuh kayak dapet deh dia pedang gitu. Cuman di sini tuh kalau dipikir-pikir kayak ini tuh ada senjata ya di kiri sama kanan. Cuman kan itu istilahnya senjata ini kan punyanya Fudo gitu ya. Punya musuhnya gitu. Ini bukan Helios gitu. Terus kayak ini Bima harusnya pakai senjata ini gitu. Gudang senjatanya Fudo buat kepepet kalau ngelawan mereka ini. Ya nggak jelek sih, cuman nggak pas aja karena mereka ini bukan 6 senjata yang ada di sini tuh bukan Helios juga gitu. Ya lagi-lagi balik ke imajinasi masing-masing sih. Cuman gue ngerasa sayang aja kenapa Bima X-nya itu malah nggak punya senjata sama sekali kan, dan harus nyolong senjata punya lawan itu kan nggak make sense juga gitu.
bukan ide yang bener-bener buruk, cuman harusnya bisa lebih baik lagi aja sih. Pak. Ya itulah. Terus kalau dari segi Fudo portalnya ini ya gini doang sih, nggak ada kelebihan apa-apa, dia cuman bener-bener. Tapi ini cocok buat apa ya? Ya istilah kalau main sama minifigure yang Lego yang lain bisa sih. Ini cocok buat jadi backdrop gitu. Misalkan ya ada minifigure yang apa lagi berantem kayak gitu di depan ini, kayak mungkin buat Mortal Kombat kali ya. Soalnya kayak Mortal Kombat atau Dragon Ball gitu. Terus mungkin kalau pilar mau jatuh satu, keras lagi. Terus kalau mau pilarnya jatuh satu juga bisa, kayaknya itu juga ide yang keren. Karena kayak mungkin hancur-hancuran pertempurannya. Terus yang tadi ini kayak tadi ada sedikit lebihan plastik. Kayaknya ini dari pabrik, kayak bekas potongan cetakan plastik kayak gitu. Gak penting juga sih, gue kira kenapa. Gue kira ada part yang cacat, ternyata nggak juga sih. Terus ini dari sini kayak gini. Dan kalau ngelihat dari line up yang kecil-kecil ya, mini vehicle itu yang Helios tanknya Iron Mask gitu-gitu, mereka cocok buat army building sih. Ya jujur aja mereka cocok buat army building sih. Karena kan di sini udah senjatanya ya. Terus di sini minifigure Craniona ada dapat 2. Kayak kenapa enggak gitu. Oh, ini goyang. Ya kayak kenapa enggak gitu. Itu bisa dikumpulin buat dimainin bareng. Cuman ya itu sih, emang karena ini ngejar murah, setnya jadi nggak berasa maksimal gitu. Ya ini sih lagi-lagi emang kayak perbandingannya nggak apple to apple ya, ngebandingin sama Lego. Cuman ya gimana ya, orang-orang zaman sekarang tuh udah melek merek ya. Cuman ya gitu sih, Bima tuh kayak tidak mahal tidak pada waktunya gitu. Ya ini sih gue lupa ini berapa, mungkin 75 atau 80. Cuman menurut gue untuk set kayak gini doang tuh harusnya bisa nggak segitu sih, kayak ya masih bagus harganya, bukan 100.000 gitu. Cuman setelah gue ngerakit 2 itu yang kemarin, gue tunjukin sekalian aja di sini. Gue ngerakit yang ini dan yang ini tuh ngerasa kayak ini tuh harusnya harganya bisa nggak segitu deh. Kalau ini bisa 50.000 atau 65.000 paling mahal, keren banget. Cuman kan masalahnya karena merek. Maksudnya gini, kalau secara merek Emco tuh juga nggak semua orang tahu sih, dan orang yang tahu pun ngeliat kayak ya murahan dah gitu doang, dan mereka juga nggak akan tertarik beli. Terus kalau ngeliat dari franchise-nya adalah Bima, ya Satria Heroes gitu, mungkin mahal karena franchise gitu. Ini kan istilahnya masih produknya Ishimori Production juga. Tapi kayak ini harusnya bisa nggak segini sih harganya. Karena gini, kalau gue boleh ngomong jahat pun adalah perbandingan paling sesuainya adalah dengan minifigure Lego yang KW itu yang dulu pernah gue review. Gue ngerasa kayak enggak lah, harusnya ginian tuh enggak gue kemarin tuh udah ada yang komen di Facebook, ini harganya berapa, 35 apa kalau nggak salah. Gue ngerasa kalau dipikir-pikir ini juga kayak nggak pantas 35.000 deh. Ya, pantas nggak pantas sih, cuman gue ngerasa kayak 35.000 aja masih agak kemahalan buat kayak gini. Membingungkan karena ya itu kita ngeliat, Bima X, tapi pas tahu mereknya Emco, orang terbiasa dengan Bandai gitu. Ini jujur aja, orang akan lebih terbiasa dengan Bandai, dengan Hasbro, Lego, Mega Bloks, Mega Constructs gitu. Dengan pas tahu ini Emco kayak karena membingungkan juga. Bima itu target pasarnya mau siapa sih? Menengah ke bawah kah? Menengah persis apa menengah ke atas? Kalau ini pun buat menengah atas dan ke atas, ini gak cocok produknya. Karena mereka punya duit, mereka lebih mending beli yang mahal kayak Lego sekalian gitu daripada ini. Karena mereka lagi-lagi ngeliat kualitas. Dan ini jujur ya, gue tanpa bohong ya, murahan banget. Malah ya itu lagi-lagi nggak apple to apple ini, tapi ini perbandingannya dengan Lego sih. Lego TARDIS cocok sih buat nutupin set. Nggak sih kayak buat
seolah-olah dokter nongol di sini. Kayaknya di sini ada minifigure deh. Nah, tuh kan kalau kalian lihat kan rasanya masih lebih mahal, masih lebih apa ya? Yang Lego tuh lebih kayak gitu, lebih kerasa ada niatnya sebagai produk. Dengan ini kayak ini karena ngejar murah sih, tapi kalau mau dibilang murah juga nggak murah-murah amat, karena ya itu lagi-lagi juga sudut pandang berpengaruh sih. Sudut pandang pembeli itu berpengaruh. Lagi pula emang apapun yang Bima kemarin tuh banyak yang mahal sih, kayak topeng 30.000, changernya 600.000 tuh kayak wah nggak bisa. Ini mereka semua nih ya, terutama yang Bandai sih, bukan MCO doang ya, maksudnya yang Bandai itu terutama mereka mahal tidak pada waktunya gitu. Pas-pasan. Ada. Tapi ya gitu sih, kayak bener-bener kita sebagai pembeli, sebagai konsumen tuh mesti bener-bener tahu banget sih apa yang mau dibeli. Dan ya ini nggak bohong gitu, gue ngeliat kayak ini terlalu sederhana juga sih. Kayak kalau misalkan di bagian gerbangnya tuh ada corak lagi gitu yang memberikan ini gerbangnya lebih detail tuh lebih bagus gitu, karena ini terlalu sepi juga. Dia cuma hitam, coklat, kuning, udah gitu doang. Tanpa ngitung senjata, dia cuman gini doang warnanya. Aduh, malah ini nyopotnya susah. Ya keren sih, cuman kan kalau kita inget-inget, lah ini bukan senjatanya Bima ya, bukan senjatanya si Bima X, bukan Helios. Istilahnya kalau dia baru mendarat di dimensinya Fudo, terus dia nyolong senjatanya, kayak ya Helios lu kemana kalau sampai harus nyolong punya musuh kayak gini. Look. Ya itu sih yang kira-kira kurang lebihnya mau gue sampaikan di episode Berto Build kali ini. Kalau kalian ada pendapat sendiri mengenai Bima ya silakan komen di bawah. Mau subscribe silakan, mau like silakan, nggak like juga nggak apa-apa. Mau share atau nggak share ya terserah, gue nggak maksain kalian nonton. Gue cuman produksi video, kalian nonton. Ya gitulah pokoknya. Ya itulah kira-kira untuk video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.